Oke, kita mulai ya. Ya Pak, boleh Pak. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Nah, sebelum lanjut, saya mau perkenalkan dulu. Ada Pak Abdul Aziz dari SMK Negeri 1 Abdul Aziz ke depan dulu biar kenal. Ini Pak Abdul Aziz dari SMK Negeri 1 Babelan. Nah, beliau orang komputer juga, jago komputer. Gitu. Dia bisa bikin video kayak segala macam. Ya, taman saya diklat codingnya. Jadi hari ini kita ambil track video yang kedua. Nanti saya gantian sama Pak Aziz hari Kamis. Ya, saya Kamis pagi. Sama kayak di juga. Sama Jumat. Pas perjalanan. Kamis Pak Aziz soalnya dia sudah ya sibuk yang TKA dia Pak Aziz ya. Sibuk TKA. Jadi hari ini mau samanya kita akan ambil track video sampai nanti jam istirahat. Ya, cuman mau jam perjalanan. Terima kasih Pak Aziz, Bapak. Sampai bola Bapak. Ya, boleh dari Pak. Enggak usah. Ya. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Nah, nanti kita akan belajar tentang AI generatif dan prompt ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Oke, nah kita mulai lagi tadi yang di pinggir. Mana kamu padalan? Dia ambil teman namanya. Oke, kita explain dulu ya, dan fokus. Nah, perintahnya ada 3. Satu, hujan rintik-rintik, maaf. 1 gerimis, 2 hujan rintik-rintik, 3 hujan badai. Ya, jadi kalau hujan, kalau gerimis, pelan. Kalau hujan rintik-rintik, sedang. Kalau hujan badai, kencang. Tapi tidak boleh menyampaikan kalau dulu. Oke, perhatikan perintah dari saya. Gerimis. Biar enak, biar rileks, biar fokus. Karena untuk gini mulu dengan ya. Kemudian hujan rintik-rintik. Hujan badai. Nah, sekarang gantian putar. Mulai gerimis. Biar yang belakang kebagian. Hujan rintik-rintik. Hujan badai. Oke, terima kasih. Nah, sudah. Betul ya? Oke. Nah, hari ini yang udah masuk siapa? Si Jaya. Jaya ternyata saya paling ingin sama si Jaya punya polisi India. Jadi mekanik B juga ada yang mirip sama dia. Jaya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang AI generatif dan prompt. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah ini. Ya. Jadi kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kerja AI generatif dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. KA itu kecerdasan artifisial atau bahasa Inggrisnya itu AI. Cuman ini di Indonesia kan jadi KA.
K-nya kecerdasan, A-nya artifisial. Jadi AI lah. Ya. Kan sebetulnya di bahasa Indonesia itu tidak boleh kalau bahasa Indonesia setengahnya bahasa Inggris terus bahasa Indonesia lagi. Kalau yang resmi nggak boleh. Itu kalau di laporan. Jadi kalau bahasa Indonesia semua. Ya, kayak sholat pakai Arab kan? Coba Allahu Akbarnya diganti pakai bahasa Inggris. Bisa mana? Allah ismi. Bagus ya. Karena kan resmi. Nah iya. Terus misalkan kita terjemahin lagi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, kita bang ngaco yang sholat. Oke, kita coba mengingatkan kembali ya. Nah, ada pertanyaan pematik di sini. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu menggunakan AI? Kalau di sini bahasa Inggris apa lagi ya? Misalnya ChatGPT, Copilot, atau Gemini. Ada yang pernah? Pastilah anak kita. Nah, kira-kira dari ketiga itu yang paling sering mana? Gemini, Copilot pernah? Copilot itu memang adanya di laptop, ada di Windows itu ada Copilot. Ya, kalau rata-rata kan kalian mah pakai handphone ya. Ya, berarti yang paling sering kalian gunakan ChatGPT sama Gemini. Oke, pertanyaan kedua. Kira-kira nih, mengapa hasil AI kadang-kadang sesuai harapan atau kadang-kadang tidak? Penemuan kamu selama menggunakan dua AI tadi sesuai harapan kamu atau lebih banyak tidak sesuainya? Kadang-kadang nggak. Kadang-kadang enggaknya itu lebih banyak apa lebih sedikit? Sedikit. Lebih banyak nggak pasnya? Atau ada lagi pendapat lain? Nah, sama Pak, pas bener atau kalau ditanya? Kamu? Pas. Oke, nanti itu akan ketemu jawabannya ya. Berdasarkan hasil pengalaman kamu, kenapa tidak pas dengan jawabannya? Kenapa pas dengan jawabannya? Ya. Salah. Itu Allah. Dari mana? Jangan maklum pengungsi gajah. Ini di depan nih. Depan. Ambil istirahat ya. Oke, yang ketiga. Apa yang membedakan AI dengan mesin pencari? ChatGPT, apa bedanya dengan Google? Sederhananya begitu. Ayo. Nah, kalian pakai ChatGPT itu kapan? Udah lama apa baru sekarang? Baru sekarang. Sebelumnya pakai apa? Nah, kira-kira ada perbedaan nggak? Apa? Kosakatanya Pak. Katanya apa? AI memiliki jawaban yang tepat. Ayo. Langsung ke intinya Pak. Bahasanya Pak. Yang mana nih? AI. Tadi kamu? AI. Kenapa AI? Lebih jelas. Ada yang pendapat lain? Misalkan Google Pak, suka muncul gambar. Dia apa? Dia. Oke, ya. Maka ke depan kemungkinan mesin pencari Google itu tersisih lama-lama. Orang lebih banyak ngobrol nanti dengan ya. Oke, ini dulu. Biar pemahamannya sampai. Nah, di sini ada definisinya, ya. Jadi definisi AI itu AI yang mampu menghasilkan teks, gambar, audio atau video baru. Kalau teks, saya rasa kita sering menggunakannya pakai teks ya. Ada yang nyoba pakai gambar nggak? Ya. Bisa. Kalau audio? Video? Bisa. Nah, kalau audio dan video nanti itu harus ada aplikasi lain AI sejenis juga tapi khusus yang membuat audio sama video.
Jadi tidak semuanya bisa dilakukan oleh ChatGPT juga nggak bisa. Dia akan dibantu pakai istilahnya software pihak ketiga. Contoh kalau gambar, kamu bikin promptnya di ChatGPT, nanti promptnya pindahin ke Canva. Jadi gambarnya nanti pakai Canva. Pernah? Nah, gimana hasilnya? Kenapa bisa jelek? Kurang edit ya Pak. Oh gitu. Tampaknya kurang upgrade. Ya kalau terjun berarti harus bayar. Kalau kalian yang saya masih jangan gratis lah. Nah ini contohnya ya. Kemudian dia berbasis pada mesin learning dan LLM. Jadi ada yang berbasis mesin learning, ada yang berbasis LLM. Teknik dari mesinnya ya. Kemudian ini nanti yang akan kita kerjakan ini. Kemudian tampilan ininya ya. Jadi tahapannya itu nanti cara kerja AI-nya itu kamu masukin prompt atau perintah ketikannya ya. Terus dia akan diproses, kan dia suka kayak loading ya. Iya Pak. Kayak loading. Nah nanti baru keluar hasil jawabannya. Ya, cuma 3 tahap ini. Kira-kira sama Google sama nggak tahapannya? Beda. Sama Beda. Google juga loading. Google juga ada loadingnya. Nah, prompt itu apa? Tadi kan kita ngomong prompt itu apa? Prompt. Ini apa? Instruksi. Jadi AI juga kalau nggak kita kasih instruksi bisa kerja nggak? Robot nih, robot kan sebenarnya pakai kecerdasan juga, kecerdasan buatan. Bisa kerja nggak robot? Bisa jalan atau apa kan? Kita masukin perintah. Kamu juga otak kamu, ya kan? Anggota tubuh kamu juga kalau nggak diperintahkan sama otak kan nggak gerak, nggak jalan. Saya pengen kamar mandi, nah otak mulai merintah tuh, kaki jalan, gitu ya. Mata melek, jalan, kaki jalan, mata merem. Orang lindungi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, prompt yang jelas dan spesifik menghasilkan output yang sesuai. Jadi mungkin karena gambarnya jelek, kamu ini nih bisa jadi promptnya nggak jelas, perintahnya nggak jelas. Gitu. Kayak misalkan disuruh, tolong beliin ini, karena perintahnya cuma tolong beliin kopi, jalan aja ke kakek, tadi kopi apa ya? Kopi hitam, cappuccino, apa ABC kan belum jelas lah. Ya. Akhirnya kamu bingung nggak pilihannya? Oh, kayak Mang Boy, kopi, jalan. Terus udah nyampe sana balik lagi, ya apa Pak? Ayo gitu. Makanya perintahnya harus jelas dulu. Nah, kemudian ada prompt yang umum, nanti hasilnya kabur dan outputnya kurang tepat. Ya. Kalau cuma kamu perintahnya sifatnya umum. Ya. Nah, contoh, gimana sih perintah yang umum ya, prompt yang umum? Misalkan buatkan, nanti dicoba ya, karena ada LKPD-nya, nanti kita berkelompok, nanti ada perintahnya. Contoh, buatkan sambutan acara sekolah. Kayak gitu. Nah, acaranya acara apa? Bisa jadi doanya doa maulid, sambutannya sambutan nuzulul Quran. Kenapa? Karena perintahnya umum. Sambutan itu kan banyak. Tapi kalau kalian perintahnya spesifik, ya, buatkan teks sambutan acara. Acara budaya ke berapa? 80. Untuk siapa? Bahasanya bagaimana? Durasinya berapa menit? Kalau yang ini bisa jadi durasinya 2 jam. Soalnya sepanjang segini, size-nya kelar. Nah, pelan-pelan dibaca kan? Jadi perintahnya harus jelas.
Nanti kalian coba ya, bagaimana respon AI ketika dimasukkan perintah yang umum, bagaimana respon AI atau hasilnya ketika dimasukkan perintah yang spesifik. Nanti kelihatan bedanya. Oke, nah ini nanti udah ada masuk di tugas kan? Ada masuk di tugas. Oke, sekarang kita bikin kelompok aja ya. Saya udah siapin LKPD-nya 6. Nanti kalian diskusikan. Berarti berhitung dari 6. Nanti mejanya sama kursinya boleh diputar serius. Ya. Oke, mulai dari sini nih. 2, 4, 5, 6, 2, 4, 2, Di sini situ biarin. 3, 3, 4, 4, pas kan? Nah, toh sekarang gabung yang kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, 3. Kalau gitu saya berhenti aja nih. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6 di belakang. So, periuk ini enteng kan digeser aja nih. Tuh, kalian gabungin aja. Ada pada depan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Saya coba jelaskan dulu. Saya coba jelaskan dulu ini ya. Rapi sini lebih berapa? Sudah ya. Oke, lihat yang halaman pertama. Itu identitas kelompok ya. Jadi nanti nama kelompoknya sesuai tadi nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kelasnya isi ya. Nah, anggota kelompoknya tulis tuh. Saya udah siapin 1, 2, 3 sampai 7 lah. Ada berapa satu kelompoknya? 5. Ada 5 ya? Ya, oke. Nah, kemudian Anda mulai mengerjakan dari B. Nanti Anda pakai HP, pakai ChatGPT atau pakai Gemini ya.
Jadi ada kasus nih, seorang siswa diminta membuat teks sambutan, kira-kira sama kayak tadi ya. Sambutan resmi menggunakan AI generatif. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi tadi berarti kalian pertama inputkan dulu yang perintah umum. Yang kedua baru perintah spesifik. Atau misalkan gantian nih, ini kan yang ini perintahnya umum, yang ini perintahnya spesifik. Nanti dibandingkan di HP-nya, kira-kira perbedaannya bagaimana? Gitu. Tapi disepakati dulu perintahnya. Bisa ditulis di sini atau di belakangnya nih. Perintahnya disepakati dulu. Jangan sampai ini perintahnya apa, orang perintahnya apa. Ya. Nah, kemudian setelah itu Anda jawab tuh pertanyaan yang di bawah 1 sampai 3. Kemudian bagian C halaman 2. Sama, Anda juga nanti cari sumbernya dari video atau dari apa. Jawab tuh pertanyaan 1 sampai 4, 5 sampai 5. Ya, terus halaman berikutnya yang D. Nah, berarti Anda tuliskan prompt yang tadi nih. Buatlah 2 contoh prompt di bawah ini. Lalu prediksi output AI yang mungkin muncul. Berarti boleh tadi yang video ini. Maaf video. Saatnya jam 8.05. Oke, berarti yang sambutan, yang bikin sambutan ini Anda tuliskan di sini. Prompt-nya itu perintahnya ini, tuliskan prompt-nya apa, nanti hasilnya apa di AI-nya. Terus yang spesifiknya apa, perintahnya nanti perkiraan output dari AI-nya apa. Perkiraan outputnya Hasil dari itu aja, hasil dari AI-nya. di belakang Pak, kalau banyak. Kalau banyak, Ya. kalau banyak boleh di belakang. Ya, kalau banyak boleh di belakang. Oh, masih banyak sih itu. Atau kalian tulis yang pokoknya saja nanti di kolom ini. Ya. Atau kalian nggak usah pidato kalau yang ini. Kalau pidato tadi yang kasus pertama. Kalau ini mah yang kasus sederhana aja, agar masuk prompt sama jawabannya bisa masuk. Ya. Gitu. Kemudian yang E. Nah, yang E nanti kalian presentasikan di depan kelas. Ya, masing-masing kelompok nanti presentasi. Terus Anda isi tuh catatan dari teman-temannya. Hasil kerja kelompok dipresentasikan. Terus masukan dari kelompok lain nanti ditulis pertanyaannya di situ. Misalkan ada kelompok lain yang nanya tentang hasil kerjaan kelompok kalian. Ya, nah setelah itu yang bagian F, yang halaman terakhir, baru direfleksi. Ini refleksi nanti setelah presentasi baru kita refleksi. Anda tulis di situ refleksi kelompok. Oke, bisa dipahami nggak? Ya. Bisa dimulai? Oke, pakai HP kalian ya. Silakan dimulai dari sekarang. Aku foto. Silakan dimulai. Isi identitas kelompoknya dulu. Itu boleh dicoba gitu. Jadi nanti kalau pelajaran yang lain, kalau ada tugas-tugas, Anda sudah bisa mengerjain cepat.
nggak lama lagi. Ya. Kayaknya soal PKA juga bisa ditanyain. Keren Pak. Soal PKA kalau ada latihan bisa ditanyain ke AI. Jawabannya. Enggak, buat kan latihan bukan pada saat ujiannya. Enggak. Mungkin bikin video. Jadi latihan pas ujian. Oh, jadinya Enggak. Rekomendasi. Namanya nama lengkap ya, jangan disingkat. Misalkan Fahmi, padahal kan Fahmi. Tuh. Nah kan saya lihat ya, saya lihat berdasarkan pertama. Boleh, ya boleh. Atau kalian misalkan nih mau bagi-bagi kerjaannya boleh biar cepat. Itu copot aja Nova. Kertasnya dipisahin, jadi bagi-bagi pengerjaannya biar cepat. Jadi kerja semua, karena kalau ngandelin 1-2 orang mah lama. Sendiri lah. Oh, kerjain adalah. Undangan siapa? Siapa yang bilang? Aduh. Kamu kali ini. Yang best ini apa? Dia kasih sambutan. Ya apa sih yang sampai nah tentuin mau sambutan apa dan sebagainya. Atau boleh yang itu nanti dibandingkan hasilnya. Bahkan itu kalau kamu nanti putus cinta bisa diajak curhat. Iya itu. Ya. Boleh dong curhat, silahkan. Saya putus cinta. Bikin prom buat tentang apa itu hasilnya tulisan di situ. Oh. Lu fisik beton, butuh suku. Hampir semuanya cuman misalkan kayak pakai kayak gitu dia pakai keramik ya Gemini kan udah ada di HP langsung tuh kalau yang aplikasi nggak usah diinstal udah langsung ada Pak kasih iya dari situ jangan di LKPD nya aja jawabannya juga pakai aja ya tapi itu mah nanti belakangan kalau yang refleksi F ya refleksi ya nanti itu mah belakangan yang lupa yang bagian F yang refleksi jangan dikerjakan sekarang nanti setelah presentasi bareng-bareng itu mah ya yang F jangan dulu kan itu menceritakan peristiwa sekarang belajar kan belajarnya belum berlangsung selesai ya belum sampai selesai
Ini siapa? Yang topinya di bener ya? Lagu jadi kabar. Ini dia angkatannya bapak saya, Pak. Angkatannya bapak saya. Kalau nongkrong sama bapak saya dia. Bapak-bapak. Dia kocok. Kita mau bawa sih. Tadi bapak-bapak komplek. Pakai AI aja. AI. Chat GPT atau Gemini. Google juga ada sih, Google AI nya boleh. Cuman saya sarankan pakai chat GPT atau Gemini aja. Karena kita sedang memahami. Nanti dengan gue sendiri. Beda deh. Jadi yang mana? Itu dari otak ya. Ini bergoyang ini apa? Dulu cari Google. Yang belakangnya 92. Oh ya, si Jai di mana? Driver waktu yang biasa banget siapa? Yang sama si Jai. Dia nggak mau Pak J kalau pagi-pagi kan mandi dia. Kenapa? Harus pagi-pagi jalan. Dia belum bangun ya, siapa belum bangun gitu? Iya belum ngapain. Ah, si Jai. Udah, Nama acaranya ditanya. Nama acaranya ini aja. 2000. Siapa ini? Lagi ya, selipin terus. udah berapa menit? 32. Yang apa? Tentang apa? Saya kan di situ Ya kayak apa sih? Bing. Yang misalkan bing. Tadi
Ini yang tidak sesuai itu apa? Bagian mana? Ini tidak sesuai itu di daerah ya kamu belajar kayak itu. Nah, baca pidato. Kamu pasti bayangkan nih, pidato itu nanti saya mau ini tapi kayak ayo beda. Tapi kalau kayak begini mah cukup ngobrol banyak. Cuma di sini kalau ada definisi apa? Kalau kita ngomong ada sekarang bisa bukan ini kita sekarang apa ada juga lebih bilang ya kayak gini saya perempuan itu kan umum nanti akan ditampilkan ini kecil tapi kalau yang spesifiknya saya pas usia kira-kira sekian tahun nanti dia muncul gambarnya sesuai dengan permintaan tapi kalau kamu gambarkan perempuan dan nanti segambar-gambarnya dia iya sama kita cek dulu mau nanya apa tapi yang sebelumnya bisa spesifik ya kayak tadi yang saya bilang beli kopi apa ya tapi kalau memberikan saya kopi yang sudah sejuk dengan takaran yang sekian jatuh 3 kali dan kasih boy beli makan cukup jalan nggak tahu udah nyampe nasi padang balik lagi gimana sama apa lauknya ya itu udah kalau ada yang kurang ngerti boleh tanya silakan. Pak ini yang jawabannya kami dari PDF Bapak nggak apa-apa. Yang brokoli. Ya soalnya, nah untuk referensi tadi kan materinya udah saya share juga di grup. Silakan dibaca, bisa referensinya. Nanti setelah presentasi itu kan refleksi tentang proses belajar kita. Di LKPD yang saya share di grup itu sudah saya lengkapi pertanyaan Bapak Umum sama khususnya ada. Anda boleh lihat di LKPD yang soft copy-nya sudah saya tambahin dikit. Iya aja. Jadi itu Pak, untuk LKPD yang saya share di grup ada yang khususnya. Sama aja ini Pak. Masa? LKPD yang mana Pak? Yang ini. Nih, saya tampilkan. Yang promo nih.
Contoh. Dari atas sampai itu. Gimana nih? Ini yang ini. Nah, kita lihat yang khususnya. Nah, yang khususnya ini. Kamu adalah seorang ahli SEO. Buatkan 5 judul artikel blog yang menarik tentang cara. Terus satu kan sudah panjang pertanyaannya. Jadi si AI-nya itu diposisikan jadi apa yang kita inginkan dulu. Oke. Biar dia berpikir sesuai alur pemikiran kita. Itu. Terus yang kedua, gini, yang kedua, kamu di AI-nya itu kalau udah nanya itu aja. Jadi misalkan nanya cerita, tiba-tiba kamu nanya tentang komputer, jangan, dia bingung. Harus di harus di refresh lagi. Jadi kalau kita lagi ngebahas tentang pidato, ya pidato aja di sini. Jadi fokus gitu pertanyaannya. Jangan kayak ngobrol biasa kamu sama teman kamu, mulai dari sepatu, motor, dan segala macam. Kalau AI nggak bisa begitu. Kalau ngebahas motor ya motor saja. Iya malah ngaco jawabannya. Kalau segala ngomongin di AI gitu. Ya, ngerti kan? Iya Pak. Jadi fokus pertanyaannya. Nah, kalau misalnya jawabannya kurang jelas, minta diulangi. Coba jelaskan lebih rinci. Dia nanti akan menjelaskan lagi. Atau coba buatkan lebih rinci. Nanti dia membuat lagi lebih rinci. Apa Jeril? Kamu badan gede pas kecil. Terbalik lagi Pak. Kantong ini. Dan barang pas orang kita ngabisin baterainya aja. Menit lagi selesai kan? Selesai Pak. Selesai? Oke, 10 menit lagi ya. Nanti kita presentasi sekarang. Ya kalau kata lu bener mah udah terus aja dong. Josin mulut dong ini. Coba sini barang ini. Nggak usah. Pas kamu baca itu, emang nggak sesuai. Yang tidak sesuainya itu apa? Kalau ditulis pidatonya apaan? Baca. Karena bisa jadi dia juga ngaco. Kita mintanya 17 Agustus, dia ceritain apa? Karena di bawahnya itu ada tulisan suruh ngecek juga kita itu. Jadi jangan percaya 100%. Modelannya sebetulnya kayak kamu nyontek zaman kamu. Jadi AI itu teman kamu. Kalau yang kamu percaya, kok ketiplek. Jadi ketika temannya salah, itu salah. Tapi kalau yang nyonteknya pintar, ini mah kok salah kurang ini. Ya benerin sama kamu yang paling nilainya bagus. Sama. Oke, jangan apa-apa.
Bapak ini salah Pak, coret Pak. Mulu. Benar saya. Ya. Tapi saya yakin ada sedikit besarnya bedanya ada. Nah, kamu kan tapi secara umum kelihatannya sama dengan ini. Tapi baca sampai pasti ada bagian-bagian yang paling kecil itu tidak sesuai dengan ini. Ini hijau kan? Iya. Ini apa? Itu mau beda pertanyaan. Itu dia. Buatkan saya. Tapi kalau kamu nanya bagian selipar aja. Nah, ada spesifik tuh. Dari keduanya, ambil sekian, ada rusa, ada terus spesifik. Kayak gini, umum. Buatkan saya main khusus umum. Ini ada pasti baik mobil. Tapi kalau kamu pertanyaannya, buatkan saya baju lengan panjang, kancing tertutup. Tukang jahit enak kerjanya spesifiknya. Iya. Saya kayaknya Adanya baru jelas. Kayak dari kelompok ya. ya apa dulu pak pertama sama Oh banyak. Apa lagi lo yang tuh? jangan di ibu kota dah. Kalau ibu kota mah kan harus ini kan nanti harus ibu kota lagi. Jangan. Berarti saya terakhir pak. Ya terakhir. Emang di situ kan dari situ Pak. Di sini aja Pak ya. Gak kelihatan. Kita doang. Harusnya itu kerjain. Adalah Kalau banyak dia mana? iya kalau niat tadi pantas ya. Visual Mbak. Tahu dari kecil. Ya kalau makan bangun dicuci. Romian. Benar Romian. Rumis yang matang. Udah selesai. Coba deh. Iya makanya kan. Nah tulis yang sesuainya. Ada yang bisa sesuai. Iya, saya tulis yang sesuainya. Kan tadi saya bilang. Gak mungkin dia sampai bawah itu sesuai. Bisa jadi 17-an orang mau aja. Tapi kalau yang singkat-singkat bisa jadi sesuai. Tapi kalau yang panjang bisa jadi dia masih sesuai. Kalau orang mah lama-lama dia error otaknya. Orang nyambung. Nggak nyambung. Awalnya nyambung. Ya. Awalnya nyambung ujung-ujungnya mah. Mana Arab ya? Lagi ya. Panjang amat ya dia.
Failnya yang ini baru umumnya doang pak, video nggak ada. Aku bikin teks pidato tentang apa. Nah, nanti dibaca kira-kira hasilnya itu sesuai apa enggak. Tadi tuh si teman-teman itu ada di bawahnya ternyata tidak sesuai ya. Malah nyeritain apa? Hah? Kehidupan sehari-hari. Pidato apa kehidupan sehari-hari? Atasnya sih pidato, tapi di bawahnya itu pidatonya nggak usah di-share, tapi tidak di-share yang tidak sesuai dengan situasi tidak sesuai. Ya tadi makanya sama kamu buatkan video pidato dulu. Berarti baru lagi chat lagi nih chat. Nah ini nih, tapi ininya nanti jadi kamu pidato di coba. Nah nanti hasilnya kamu baca, nyambung nggak ke bawahnya. Nah yang tidak nyambungnya tadi kamu tulis di sini. Yang tidak sesuainya itu. Karena tadi kan bawahnya mah dari cuma cerita kehidupan. Si AI-nya mah curhat gitu. Kalau langsung bikin pidato malah jelasin kehidupan. Jadi analisa kamu aja yang ternyata tidak sesuai. Apa tidak sesuai yang saya? Kamu yang baca saya nggak tahu. Yang tadi cek itu Dua menit lagi ya. Failnya spesifiknya belum dibuat pak. Apa? Spesifiknya belum dibuat, baru doang. Dan tinggal di spesifikin gampang. Kamu punya Wah ini belum ditulis maksudnya. Kecatat nggak? ya udah mas tadi. Baru yang kedua. Kamu nulis lagi. Kejadian phone mobil juga. Sudah sampai selesai. Saya bagi-bagi presentasinya ya, karena kalau di presentasiin semua sama kelompok satu kelompok satu nanti mempresentasikan yang ini, yang bagian studi kasus yang tentang tes pidato. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Itu kelompok satu ya. Ini Itu udah pas kan? sampai dari nomor 3 nih, 1, 2, 3 kan? Nah yang kelompok 2 itu jawab yang bagian C. Yang bagian C ya, yang cuma soal. Ya, kelompok berikutnya 3 itu jawab yang umum sama spesifik. Kalau umum sama spesifik yang ini. Ya. Terus kelompok 3 ya. Kelompok 4 balik lagi ke yang pertama.
yang pidato. Kelompok 5 balik lagi nih ngebahas yang ini, yang pertanyaan. Yang sampai 5 pertanyaan. Nah kelompok 6 terakhir yang tentang form umum sama form spesifik. Balik lagi, jadi ada 2 kelompok membicarakan menjelaskan satu kasus yang sama. Jadi nanti kelihatan perbedaannya. Semuanya begitu dulu. Ya, Ya Pak. sudah siap. Kelompok mana dulu yang mau maju? Satu kali. Satu, dua, Enam kali ya? Enam dah. Enam dah. Mana dulu mau maju? Enam dah. Di depan di sini. Ini enam dah. Ya, sama-sama kelompok 2 dulu. Udah enam. Yang satu orang nggak usah maju, yang bagian F. Yang bagian F. Kan dia nanti F itu nanti apa baru yang bukan yang bagian itu yang G ya. Nah ini nih hasil baru dipresentasikan depan terus nanti kalau ada yang kalau ada yang masukan aku tulis di sini. Ini pertanyaan kalau ada yang nanya aku tulis di sini, kalau masukannya juga. Oke. Silakan. Kelompok 2 dulu. Tadi udah siap duluan. Nanti habis ini kamu ya. Silakan. Mulai dari kelompok ya, yang lain perhatikan. Kalau ada yang nanya silakan dulu. Investigasi konsep yang mulai saya Nurdin Jalani, saya Ahmad Jaya. Saya ingin menjelaskan apa itu AI generatif. AI generatif adalah cara menciptakan buatan artificial intelligence yang menciptakan sesuatu yang baru, teks, gambar, musik, video, atau bahkan kode dengan mempelajari pola dari data yang sudah ada. Bagaimana cara menjadi generatif secara sederhana? Cara menjadi generatif, satu, belajar pola dari banyak data, teks, gambar, dan lain-lain. Dua, bukan pemahaman, bukan hafalan data tentang sehingga menciptakan konten baru. Jadi soalnya permintaan apa? Menggunakan agar makin mirip nyata. Agak kencang. Yang dimaksudkan adalah dalam yang ibaratnya seperti mengikuti perintah bahwa sistem kalau hasil perintahnya bagus kita bisa apa yang terjadi jika terlalu umum ada yang luas karena tidak Yang lain selesai. Itu yang pakai tangan bisa Pak. lebar tapi permukaan mungkin
mulai dari bentuk hingga posisi di tata surya tanpa jam mendalam. AI tidak bisa membaca pikiran. Jadi kalau kamu tidak menyebutkan konteks atau tujuan, AI akan menebak tebak. Nah, saya kan nanya. Itu adalah dari orang tua. Kalau yang ada yang bertanya, Saya mau nanya. Dari kelompok satu. Yang kelompok lain? Yang tanya. pertanyaannya dari Nggak ada. Hah? Siapa yang tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, nggak ada. Ada? Berarti dikosongin nanti. Dan apa? ya dari kelompok tua, ada kata Lanjut. Ini kita cuma tinggal kelompok aja ya. Cuma menjawab yang pertanyaan. Nggak usah semuanya ya. Enggak, jangan. Kamu udah diwakilin sama ini masalahnya. Pertanyaan kan sama ya. Beda. Yang di aplikasi praktik bro, aplikasi sama presentasi review. Bapak Jio. Oh, yang umum sama spesifik ya. Kamu yang kelompok ini sama itu karena udah diwakilin sama yang ini. Cuma saya butuh yang satu yang ini buat pembanding. Yang satu nulis. Oke. Jangan semua. Jangan semua. Tadi yang kelompok itu bagian apa? Oh, apa sama ini? Yang kelompoknya. Saya menambahkan isi pikiran aku evaluasi dan mungkin beberapa populer. Ada ngopi aja. Tulisan siapa sih? Kamu yang baca? Dengan alamat dan jam pikiran untuk seseorang tersebut akan menjadi dasar dijelaskan dengan Tadi saya jelasin nih. Jadi yang ini, coba kamu gabung dari ini aja, dari yang umum sama spesifik pertanyaannya aja. Ini jadi satu Pak. Enggak, kamu ulangi lagi baca. Oh, ini jelas. Tadi kan kelas banget nih, yang beneran. Cerita tentang Jakarta. Nah, jadi yang umumnya dia pertanyaannya katanya cerita tentang Jakarta. Nah, sekarang yang khususnya. Khususnya sebagai seorang travel, blogger, penulis, artikel, Ini khususnya. Ini khususnya yang dibacain. Kakak dengerin dulu dong. Tentang makanan nasi goreng paling enak di Jakarta, lengkap dengan alamat dan harga. Itu. Jadi dia memposisikan sebagai traveler.
pilih di spesifiknya itu tempat makan di mana, bukanya jam berapa, posisinya di mana gitu. Itu lebih spesifik kan? Jangan bisanya. Silakan yang mau bertanya. Saya. Siapa yang mau nanya? Saya. Sok, Bang Sih, Malu bertanya juga. Siapa kan? Apa tuh? Malu bertanya. Nanya apa tadi? Perbedaan outputnya di mana? Ah ya, alurnya tadi belum bacain alur bedanya di mana? Oh, informasi umum tentang Jakarta. Gimana? Beda di mana yang spesifik di mana? Yang kencang atau Apa informasi umum tentang Jakarta? Di dalam jadi yang selesai kan? Jadi lebih detail di sini. Kalau yang umum ya udah Jakarta doang. Oke, udah. Yang itu. Satu lagi yang ini, yang pertanyaan satu belum dijawab. Terakhir dulu. Terakhir yang jawab dari Pak. Dari Pak. Oke, yang ini tentang pidato ya. Isi pidato. Kira-kira sesuai nggak dengan AI dengan harapan kita? Dok, nanti ceritain. Berapa? Mana laptop? Apa mana? Dimasukin kotak mandi buat Jangan dulu. ini yang mana? Lalu diundang play. Ganti pengalaman. Dari kelompok satu Dengan depan. play. Ringannya ada nggak? Mulai lagi dari Nah, jadi katanya dia bikin pidato. Di awal itu sesuai pidatonya tentang apa? Maulid Nabi. Tapi ke bawahnya itu ternyata malah jadi apa? Jadi curhat keseharian. Oke. Nah, ditanya. Ada yang mau tanya? Tanyakan. Gimana caranya biar pidatonya nggak berubah-ubah atau sesuai sama keinginan kita? Dari yang ngomong baik dan benar. Benar. Spesifik. Ini belum dari. Jadi langkah pertama memang harus mengisi promnya, perintahnya dulu harus jelas memang. Jadi biar jawaban si AI-nya juga spesifik, jelas sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya tambahkan ya. Kalau masih nggak jelas juga tadi cerita, jadi curhat cerita keseharian, kamu ketikkan lagi perintahnya. Sempurnakan pidato di atas. Dia bikin lagi disempurnakan. Jadi ketika jawabannya belum sesuai selera Anda
Anda bisa perintahkan lagi untuk menyempurnakan. Paham? Itu caranya. Jadi jangan puas dengan perintah pertama, perintahin lagi. Kayak gini, sederhananya. Tadi yang beli kopi ya, kasih. Kan dia pasti balik lagi. Kopi apa? Orang tadi bilang kopi hitam, nah, balik lagi kan? Iya, kopi apa? Kayak begitu. Iya. Jadi perintahnya disempurnakan lagi. Diulang sama kalian. Sempurnakan pidato di atas. Oke, kan? Dan dari kelompok kami, golongan dan oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Terakhir, kita masuk sesi refleksi ya. Nah, kira-kira apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Ada satu orang? Ada apa? Cara menggunakan AI dengan baik dan benar. Oke, kalian sudah mengalami kan? Sekarang sudah lebih paham kan? Bagaimana cara menggunakan AI? AI-nya apa? GPT dan Gemini. Pertanyaan kedua, kira-kira tadi ada nggak kesulitan? Ada. Apa kesulitannya? Dalam mengisi prompt, Terus cara mengatasinya bagaimana? memperbaiki kosakatanya. Jadi kalau kamu kesulitan mengisi prompt, makanya sebetulnya gini, perintah itu ada di orang. Secanggih-canggihnya AI, tetap perintah ada di kita. AI itu asisten, hanya pembantu saja. Jadi bukan berarti kita nggak pakai pikiran ngisi AI-nya, asal ngisi aja nggak bisa. Dari kitanya juga perintahnya harus spesifik. Terakhir, kira-kira nih, bagaimana cara kamu memperbaiki prompt agar lebih baik di lain waktu? Gimana cara mau memperbaiki promptnya? Jelas apa yang ingin kita cari. Nah, itu. Jadi tadi kayak pidato, kita tanya lagi atau minta lagi disempurnakan lagi pidato di atas. Barangkali mungkin di awal dia belum mikirin terlalu dalam. Baru pemikiran awal nih. Nah, ketika kita tanya ulang, ketika kita perintah belum disempurnakan, dia boleh berpikir lebih dalam sehingga hasilnya sesuai dengan keinginan. Oke, sekarang gimana? Udah lebih jelas kan cara pakai AI? Ini nanti akan jadi bekal kalian dalam semua mata pelajaran. Atau nanti ketika kuliah ada tugas dari dosen, gampang kalau bisa AI. Atau nanti bekerja suruh bikin laporan, sudah bisa selesai cepat. Karena perintahnya sekarang prompt-nya kalian sudah ngerti. Prompt-nya yang bukan masalah AI-nya, perintahnya dulu harus ngerti gitu. Kalau prompt-nya apa? AI-nya canggih, kamu jangan bisa menggunakan. Oh cuma dia. Nih kamu punya mobil canggih, tapi nggak bisa nyupir. Buat apa juga? Gitu. Joki. Iya, malah nyuruh orang kan nyupirin. Ayah. Oke, Joki disampaikan sebelum saya tutup. Cukup jelas ya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sampai pada akhir pelajaran. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya cukup sekian. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.